Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita mensyukuri hidup kita dengan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya kita itu hidup bukan untuk apa-apa kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang mungkin panjenengan sudah sering mendengar, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kita itu diciptakan termasuk jin dan makhluk yang lain itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di dunia ini adalah wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik-balik kita hidup untuk mencari dunia sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara untuk kemudian kita bersyukur salah satunya adalah mempelajari agama kita ini agar kemudian tidak menjadikan kita orang-orang yang lalai bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita sudah sepakati dari awal, yang kita bahas adalah hadis arba'in, dan kita alhamdulillah sampai di hadis yang ke-7 dengan judul agama adalah nasihat. Imam An-Nawawi memasukkan hadis yang ke-7 tentang agama adalah nasihat dengan hadis yang berbunyi an Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi dari Tamim bin Aus Ad-Dari, kita kenalnya dengan Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman, kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, lillahi wali kitabihi, untuk Allah, untuk kitabnya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, dan untuk nabinya yaitu Muhammad SAW, wali a'immatil muslimin wa amatihim, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta umat-umat Islam. Jadi di sini dikatakan agama itu nasihat. Dan nasihat di sini bukan berarti ngandani, tapi nasihat di sini adalah memurnikan, menjaga uri-uri yang baik. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan umat-umat Islam. Kemudian dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma faratna fil kitabi min syai', maka tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Al-Quran. Artinya ketika kita kemudian hidup, Allah sudah kasih petunjuk yang sempurna yaitu Al-Quran beserta dengan penjelasannya yaitu As-Sunnah, maka apa yang Allah berikan itu sudah lengkap. Sehingga dalam pembahasan yang lalu, kalau panjenengan masih ingat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinan. Bahwasanya hari ini sudah aku sempurnakan, aku cukupkan, aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Sehingga orang-orang yang pengen hidup tenang, hidup nyaman, hidup gak gelisah, maka seyogianya kembali kepada Islam, belajar lagi Islamnya. Dan Allah tegaskan bahwasanya Al-Quran yang merupakan inti dari agama Islam itu tidak akan kemudian rusak binasa karena banyaknya orang-orang yang tidak senang, maka itu nggak ngefek, sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ini menunjukkan bahwasanya sampai hari kiamat Al-Quran itu tetap akan terjaga. Maka mereka yang mengikuti Al-Quran, maka mereka orang-orang yang selamat. Sehingga ad-dinu nasihah adalah bagaimana kemudian memurnikan pengamalan ibadah ini untuk Allah, agar kemudian Allah itu ditauhidkan. Kemudian untuk Al-Quran, agar kemudian memahami Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Kemudian untuk nabinya, yaitu menyampaikan atau mengajarkan atau mempelajari agama sesuai yang diajarkan oleh nabinya. Wali a'immatil muslimin, menasihati para pemimpin sesuai dengan kaidah kepemimpinan dalam Islam. Wa ammatihim, dan menasihati kaum muslimin sebagaimana nasihat-nasihat yang diberikan oleh para nabi kepada kaum muslimin. Makanya Allah tegaskan pentingnya orang-orang yang menyeru dalam kebaikan di masyarakat
di keluarga dan di sekumpulan kaum muslimin yang ada di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Jadi asas keberuntungan hidup kita adalah kemudian ketika kita masih hidup, ketika kita masih hidup dan di tengah-tengah kita ada sekumpulan orang yang ngajak dalam kebaikan. Makanya ada sebuah kampung itu yang hampir semua kampung nggak sholat gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada yang berdakwah. Bahkan dia nggak ngerti halal haram. Dia nggak ngerti kemudian mana saudara, mana bukan gitu kan. Bahkan menikah dengan saudaranya. Maka hal-hal seperti ini harus kemudian dijauhi, dijaga agar jangan sampai terjadi di sekitar kita. Caranya masjid kita jangan cuma dijadikan tempat untuk sholat, tapi harus bermajelis ilmu. Makanya tadi ad-dinu nasihah ini benar-benar harus kita hayati agar kemudian kita hidup dalam bingkai agama yang murni, agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada saudara dengan saudara dum-duman warisan, rumongso tidak diperlakukan dengan adil, akhirnya bunuh-bunuhan gitu kan. Padahal ketika orang tuanya mau belajar bagaimana membagi warisan dengan baik, atau kalau sudah telat belajar, nanti naik belajar tidak mumet dewi, maka dia bisa berpesan, kita wong Islam, warisan kudu didum nganggo hukum Islam, golek ustadz kae, teko ustadz kae, itu juga bisa. Maka kalau itu disepakati satu keluarga bahwasanya jalan terbaik adalah jalan Islam, maka dalam kasus warisan maka harusnya nggak ada membunuh gitu. Karena setiap anak sudah terdidik dalam Islam, kalau kemudian berlaku dolim, urusannya bukan cuma di dunia, di akhirat. Makanya nggak ada ceritanya orang-orang yang bermain-main dengan warisan ning donya kok kemudian sugih, itu nggak ada. Roto-roto ya tetap dibuat ongkos sakit, ongkos susah, ongkos ruwet gitu kan. Ya modal judi laurung yo kalah dan seterusnya gitu loh. Maka yang harus kita pahami, matur nuwun. Napa mulih niki sing modal kan iki. Kopi sop malahan. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita harus hidup di atas Islam. Nah, Islam yang gimana lah? Itulah fungsi masjid untuk belajar, ngoten. Jadi nanti tinggal kalau bar rampung niki njenengan request ten masjid. Nah, kengko pelajarane kudune anu nggih bab salat. Soale kita itu ya mau ya ono ya ini salat ya mung rubuh-rubuh gedang melu-melu mbah biyen gitu. Nah, misal ngoten nggih. Atau bab napa melih dibahas. Oh, bab keluarga. Soale aku ki rumangsa kleru mbiyen pas ngajari anakku, aku ora pengin ku putuku diajari sing kleru kaya aku ngajari anakku, misal ngoten. Maka jenengan tugas jenengan merequest. Tinggal mengke sing ditari nek misal ditari kula duwe ilmune napa mboten, nek mboten nggih pados sanese kan ngoten. Nek gadah nggih lanjut kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam An-Nawawi membuat kitab Riyadhus Shalihin. Beliau memasukkan dalam kitab tersebut ada bab yang bernama bab memberi nasihat. Dalam bab itu beliau mengutip hadis. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu kitab kumpulan hadis yang kemudian kalau memulai bab itu mesti ayat sih, kemudian hadis-hadis. Nah, ada satu bab tentang judulnya memberi nasihat. Nah, di situ ayat-ayat yang dikutip beliau adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kita itu bersaudara. Dan persaudaraan kita bukan karena darah tapi karena keimanan. Dan orang yang bersaudara yang terbaik dalam ikatan persaudaraan ketika mau ngeleki. Makanya kalau jenengan masih punya saudara sing kejak salat, Masya Allah ini luweh utama, luweh becik tinimbang dulur sing mung ngisone ngejak jalan-jalan. Kita pengen kemana Mbak Yu? Nek mau ngono kae tunggal. Tapi kalau kemudian panjenengan duwe konco, dulur, tonggo sing ngelekke salat, terus jenengan kok malah ngamuk-ngamuk, maka yang salah kita. Dia benar dan dia orang baik. Makanya jenengan harus kemudian eman-eman, jenengan jogo piye carane duwe tangga ngoten niku, duwe dulur ngoten niku. Makanya zaman dulu ada kisah orang dulu yang rumahnya itu dijual 2 kali 3 kali lipat harga pasaran. Misal pasarannya omah 100 juta, dijual 300 juta.
Sing arep tuku ngamuk-ngamuk itu. Omah ngono pasarane 100 juta mbok dol 300 juta ngopo? Kata yang punya rumah, iki ora mung soal omahe, soal tangga. Tangga kuwi iki wong sing luar biasa, mbok goleki ning ngendi wae ora ono gitu kan. Maka dia siap melepas rumahnya tapi dengan harga tinggi karena tanggane, bukan berarti tanggane didol mboten. Maksudnya nek kowe manggon sebelahe wong iki, uripmu penak. Ngoten. Makanya orang Jawa itu punya kata-kata napa? Luwih becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Carane pripun kalau kita mau hidup bermasyarakat yang tenang, yang nyaman, ya dipageri tanggane ngangge mangkok. Jenengan duwe panganan didum, jenengan duwe rezeki dibagi, jenengan cek kiwa tengene luwe napa mboten sampai Nabi mengatakan enggak sempurna iman kamu nek iso turu angler ngorok-ngorok sebelah omah nganti rasa turu mergo kaliren cukup. Niku Nabi pun ngendikan. Pramila kula gadah rencang nang kantor niku. Niku seneng banget karo ajaran komunis. Ning kula lokke jenengan PKI. Mboten, kula mung seneng wae. Nah terus kok iso seneng? Lah soalé ajarane keren kok. Lah kerene pripun niku kula cek riyen. Nonton ora? Mosok nonton deh. Keren kok. Soalnya mereka punya slogan saya akan terus berjuang selama ada orang kelaparan. Tak lokke jenengan Islam to, Islam. Kudune jenengan dadi wong Islam sinau Islam bae, ora usah sinau komunis. Lah piye, Mas? Ngono kuwi wis enek ning Islam. Ora usah nyandaki nek kuwi diajarke ning kono seolah-olah ning Islam ora diajarke. Ngoten niku enten ten Islam. Pramila enten pejabat sing ngomong Islam kuwi saka Arab, teko ning Indonesia. Maka kudune nyesuaikan diri dengan kondisi wong Jawa. Nah, sing piye karepe? Dia ngomong, maksudnya gimana? Pak pejabat, dia bilang, kudune nek Islam kok Arab, mlebu Jawa kudune yo melu adate wong Jawa. Lah adat sing piye? Saling menghormati, saling menghargai. Loh, pertanyaannya, apakah Islam enggak saling menghormati, menghargai? Oh, jelas menghargai, menghormati. Dek wae salah paham gitu loh. Nah, makanya yang harus kita pahami, semua value nilai-nilai kebaikan di dunia ini, di hidup ini sakjane niku ten Islam enten. Pun saestu jenengan ajeng nyandaki sisih pundi niku insyaallah enten jawabane. Makanya tadi di awal tadi saya katakan al yauma akmaltu lakum dinakum niku ayat. Allah tegaskan kabeh iki enek tandane ten Islam. Wis sempurna kok. Mung tinggal fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jenengan kedahe tanglet ning piantun sing ngertos. Soal napa? Adzikra. Adzikra niku napa? Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran kuwi dijenenge adzikra, diturunkan oleh Allah dan Allah berjanji menjaga. Maka jenengan nek punya permasalahan, punya pertanyaan, mangtanya kepada ahlu dzikir. Niku boten kepada tukang wirid, tukang donga boten, tapi kepada orang yang paham Quran atau yang dikenal dengan ahlul Quran. Dan ahlul Quran gak cuman pinter maca, pinter ngapal, tapi harus paham apa makna ayat. Karena nanti ada orang-orang yang pinter maca, pinter ngapal, tapi kata Nabi SAW, la yajuzu tarokiyahum, wacanane orang lewati tenggorokane, bahkan dia sampai kemudian membunuh kaum muslimin yang lain, mudah mengkafirkan dan seterusnya. Ada orang-orang seperti itu. Ini Nabi sudah mengabarkan. Maka Imam An-Nawawi memasukkan innamal mu'minuna ikhwah dalam bab memberi nasihat bahwasanya seorang muslim itu bersaudara, dan sebagai saudara kudune pemberian terbaiknya adalah nasihat. Pemberian terbaiknya adalah pengajaran, pepeling gitu kan. Kemudian beliau juga memasukkan ayat yang berbunyi wa ansahu lakum, dan berilah nasihat kepadamu. Kemudian pada ayat yang lain wa ana lakum nasihun amin, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Ini menunjukkan pentingnya saling menasihati sesama muslim. Sampai jenengan bupilih pun hafal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin, menungso kabeh bakalan rugi. Kejaba sinten illal ladzina amanu, kejaba wong sing iman. Lajeng wa amilus solihat, imannya mendorong dia beramal solih. Tapi napa namung cekap semanten? Boten. Iman dan amal solih ini kan urusan pribadi. Ternyata seorang muslim diminta untuk kemudian
Nyengkuyung urusan dulure, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ngandani sing becik, ngandani sing sabar. Karena kehidupan kemungkinannya cuma dua, nek ora seneng yo sedih, nek ora lagi entuk rezeki yo keseripahan, kan gitu. Maka begitu entuk rezeki, entuk kesenengan, dielekke, kowe hamba Allah jolali zakat, jolali sedekah, jolali tanggamu sing keluwen, sing kaliren, jolali tangga sebelah omah anake rong bayar SPP, jolali kae lho tanggane listrike rong dibayar, mati lampune, jolali tanggane krane ra iso diuripke mergo sumure ra iso dikompo mergo pompone rusak, dan seterusnya gitu kan. Maka Islam itu menginginkan seorang muslim niku secara pribadi dia sholih, kemudian secara sosial dia juga beramal sholih. Pramila Allah ingatkan, faman kana yarju liqa rabbih, sapa wong sing pengin kepanggih kalih Gusti Allah, falyamal amalan sholiha, mang beramal soleh. Nah, amal soleh niki mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh niku ingkang jenengan lampahi niki salat, poso, haji, umroh. Lah lajeng ghairu mahdoh itu semua bentuk kebaikan kepada makhluk Allah, apakah kepada manusianya, binatangnya, tumbuhannya. Maka kemudian orang-orang yang solih ini wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan dalam berlaku solih baik untuk dirinya dan untuk masyarakat, dia hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu yang kemudian akan melihat, bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedih ketika kemudian lagi dadi kaur ning kelurahan, wis entuk gajine duit apa bengkok nih. Nah, terus wargane ngurus surat-surat. Nah, iki nek ra nganggo salam tempel yo iso 3 minggu, padahal 3 menit wis dadi wong garek ngeprint sret dadi. Napa garek fotokopi terus stempel kan ngoten. Nah, maka menyedihkan ngoten lho nasib orang-orang seperti itu. Dan jenengan titeni ini pejabat-pejabat yang kayak gitu ya paling wis tuwane wis ngoten nika, entek-entekan paling. Makanya pentingnya menjadi seorang muslim itu yang beriman. Kemudian imannya itu enggak cuma mendorong dia jadi baik salate, baik puasane, tapi juga secara sosial. Saling bantu, saling tolong, saling jaga. Tahu saudarane atau tetanggane sebelah rumah kejet-kejet ngono kok mung didelok kalau teng lantai loro. Ampun nggih. Gang diparani mobile tokke, ayo tak gawa ning ICU. Nek kirane ngulon rumah sakitnya kadoan ya ngetan, jadi usada ya entuk gitu kan. Kan ngoten. Maka seorang muslim itu harus sholih kepada Allah, artinya secara vertikal, juga harus sholih kepada masyarakat secara horizontal. Wis ngerti Mbak Yune loro ra iso obah gitu kan. Ngono ku ya terus njaluk ragat kon ngopenin. Yo kudune aku digaji ngopeni Mbak Yuku, padahal Mbak Yune zaman gesang goleke mangan dheke. Luar biasa. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pernah membaiat Jarir bin Abdullah dan beliau berkata, bayatu Rasulullah SAW. Aku pernah dibaiat Nabi SAW, dijabat tangan oleh Nabi SAW, bersumpah setia kepada Nabi SAW. Dan di situ apa sumpahnya? Ala iqamis shalah. Aku wis janji karo Nabi nek salat ra bakal tak tinggal. Wa ita'iz zakah, dan aku yo bakal wis janji nek aku duwe duit sing kudu dizakatke tak tokke, ra bakal tak selaki. Kemudian wan nushi likulli muslim, dan aku yo wis berjanji nek aku bakal ngajak becik kabeh dulurku sing agamane Islam. Likulli muslim, jadi dia enggak melihat iki kudu masih adik semua. Pokoknya anggar wong Islam tak ajak apik mlaku enek kok tanggane ra salat main gaple ning dalan, ayo mas salat. Ha iki nanggung lumayan iki totoane 20.000 salat, engko mulai salat tak 50.000. Nek gadah jenengan yotrone ngoten, kendel mawon itu. Nggih. Dadi dijak salat gitu. Ampun kemudian dijarke mawon. Mulih niku putra, walah wis. Anak lanang gandeng dhewe ra salat gitu kan. Mengke ten neraka niku ditekoki iku ra salat ngopo? Lah pakku salat dhewe kok. Pake diceluk itu. Slenthik karo malaikat pripun niku. Nggih. Maka yang harus kita pahami bagaimana kemudian kita harus saling menjaga. Dan menjaga yang paling utama ku anfusakum wa ahlikum, memang kita sendiri dulu, baru kemudian putra jenengan, waris jenengan, putu jenengan iku dijagani. Kok anak lanang wis bacut, rucut,
dicekel ongel kaya welut ya wis putune ampun nganti lali. Ampun kejadian meleh terulang meleh kesalahan iku ten putune. Dadi nek anak lanang sungel banget kandhanane ya wis putune gitu kan. Mboten napa-napa. Nggih, bismillah ning ndongake. Wong tuwa niku dongane mandi, maka ampun kesel ning ndongake putra. Dan donga niku donga becik karo donga ala kabeh mandi. Jenengan dongake putra jenengan ala ya dadi ala. Jenengan dongake dadi apik nggih insyaallah apik. Makane ampun dongake sing ala-ala. Mergone napa? Lah jenengan sing gembol. Jenengan gembol niku kan ya kesel to ngalor ngidul ngetan ngulon, turu mengkurep ora iso ya to. Dereng melih mengke nek niku ajeng lairan, ngeden gitu, lorone ra karu-karuan. Teketan bar niku terus dibaleni meneh gitu kan. Nah. Gitu. Dereng melih mboten saged cawek nyawiki nganti ping pinten ndek biyen niku 1500. Niku kan sebuah perjuangan bagaimana jenengan membesarkan mendewasakan putra jenengan, maka garek ndongake lho, ampun ndongake sing elek-elek. Nggih. Senajan bocah saiki lagi elek wis ben ndongake sing apik-apik. Muga-muga anakku sing rupane elek, saleh. Ngoten kok. Wis ben, tenan napa? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW mengingatkan bahwasannya dunya niki wabeh isine sakjane Allah, kejaba. Nabi mengatakan, "Ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha." Sakjane donya kuwi isine ala kabeh, terlaknat kabeh, elek kabeh. Saisi-isine. Illa kecuali zikrullah. Mengingat Allah, baik yang sifatnya zikir subhanallah atau seperti ini majelis zikir, majelis ilmu wa mawalah atau yang semisalnya. Sebuah majelis yang selalu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan soal kematian, mengingatkan nek jenengan menungso bakal mati. Sampai wong tuwa mbiyen wis ngelingke 50. Niku napa? Seneng ketuan. Tegese napa nek wis 50 ya ning masjid. Wis 50 ki ya nek ra iso maca Quran ya latihan ajar. Wong wis 50 meh ngopo? Ya kan 50 ku tekan swidak. Ah wong swidak wong tuwa mbiyen ya ngomong swidak kuwi sejatine wis wayahe didak-idak. Dan niku Nabi sudah menegaskan akmar umati baina sitin wa sab'in, umur umatku ki mung tekane swidak tekan 70 wa aqallu maya justru dalik sithik sing lewat saka niku wis swidak cek mendem, swidak cek main gaple, swidak cek tongkrongan ra genah gitu kan, cobi. Maka Nabi mengingatkan semua di dunia ini mal'unun, terlaknat kecuali zikir kepada Allah wa mawalah. Kemudian wa alimun au muta'alim. Wa alimun orang yang punya ilmu lajeng diajarke, atau muta'alim orang yang kemudian mengajarkan ilmunya. Nanti dalam hadis yang lain termasuk orang yang belajar ilmu. Nah, jadi kalau jenengan pengen mendapatkan kebaikan kata Nabi SAW, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah pengen seorang hamba niku baik, maka bukan soal dikei bondo sing ngokeh omahe gede tingkat 17 boten, tapi hamba sing dikei ilmu itulah hamba yang baik. Lah ento ilmu ten pundi? Ten majelis ilmu, majelis zikir. Majelis ilmu sing pripun? Sing disampaikan Quran kalih hadis, dielekke tentang hakikat kita seorang hamba, bahwasannya kita menuju akhir dari kehidupan wis genah bakal mati, hatta ya'ti akal yakin sampai tekane mati. Disitulah kemudian nanti akan terbentang surga atau neraka kita, diduduhke ten kuburan. Tangine iso ora Mas? Boten saged. Lah aku pengen ngendaki sawahku, boten bisa. Senajan jenengan kersa ning boten angsal. Nggih. Dadi urip niku jane nggih mboten dangu kok. Jenengan makane nek ten grup-grup RT niku nek mboten seminggu pisan, sewulan pisan enten lelayu. Cek mawon niku umure paling 50-an, 20-an kan ngoten. Longgo niku sing umure welasan, 30-an niku longgo. Nggih enten tapi nggih jarang. Rata-rata nggih 57, 58, 63, 67, 5 ngoten to. 100 saya meneh jarang tapi. Napa enten ten mriki piyai umur 100? Mboten. Berarti wis aku yakin ning Karangturi ra enek wong umur 100. Niku tinggal di rata-rata kok, niku tiap daerah benten-benten Bu. Nek kampunge niku tesih asri, desa ngoten niku. Niku kula niteni niku rata-rata 80-an tesih enten.
Nah, terus enten sing dosa banget niku 100 sesenten ning nggih namung piyai kalih napa 3. Tapi nek wis mulai cedak-cedak dalan gede, iku rata-rata 50-an, Pak Bu. Rata-rata niku nek mulai perumahan-perumahan ngoten niku wis swidak tet niku wis jarang niku. 50 sing swidak pundi pojok ten mriku swidakan. Nah, hati-hati niki wis. Tenan iso. Tenan. Pramila jenengan tambahi, jangan sampai nyesel. Tambahin apa Mas? Salat, zikir, wirid, ngaji, majelis ilmu. Ngomong seminggu pisan we ra mangkat gitu kan. Alasannya kesel gitu kan. Lah kula nggih kesel gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken, intinya bahwasanya kita hidup di dunia ini ya dibekali dengan ilmu dan kita juga dibekali dengan akal. Fi ahsani taqwim, kita tercipta sebagai ciptaan yang paling baik, maka kita harusnya kemudian berpikir kenapa kemudian Allah menciptakan kita dan bagaimana kemudian kita harus mencari jalan selamat. Maka ketika kita mau berpikir dan mencermati dalam majelis ilmu, jelas dikatakan keselamatan itu hanya ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, hanya ketika kita kemudian memeluk Islam dan berislam secara murni, secara benar. Jadi ibarat madu niku mboten dicampuri gula, kudu sing murni, kudu sing bener gitu kan. Maka insya Allah jenengan sebagai orang Islam akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, senajan radedit, senajan masalah okeh, utangnya okeh, senajan ngene, maka apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah sebuah cobaan yang mana Allah sudah tegaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini cuma cara Allah pengen tahu mana di antara kita yang amalnya paling baik. Dan sekali lagi, amal niku mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau konteksnya cobaan, maka amal di situ adalah sabar. Dan orang-orang yang sabar atas cobaan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang dicoba lajeng sabar, maka Allah akan ganjar dengan ganjaran sing mboten enten takerane. Adapun jenengan salat dan masjid dan seterusnya, maka pahalanya 27 derajat, maka itu enten hitungane. Jenengan sedekah, maka pahalanya 10 sampai 700 kali lipat niku nggih enten hitungane. Tapi ada ibadah-ibadah yang mboten enten takerane, maka itu yang harus kita kejar, kita lakukan, apalagi waktu kita mepet. Makanya mbah-mbah, mbah kakung, mbah putri tetap sholat istiqomah sampai mati nggih gitu kan. Tapi dia putu diajari, Dok, nene Al-Fatihah. Ra iso Mbah, diajari Mbah, diajari. Saged jenengan sesuk sedo niki Al-Fatihah diwaca kalih putune 60 tahun, 70 tahun pahala ngalir goro-goro ngajari pisan wae Al-Fatihah. Pripun nek putu jenengan niku 35 jenengan ngajari kabeh. Pahalane kathah. Tapi jenengan nek salat paling nggih sagete sedina ping 5 tambah tahajud tambah duha to, mungkin nek sedo pun mboten saged to. Maka ketika kita sudah sampai di usia tua 50, 60, maka kita harus beramal dengan cerdas, dengan pinter. Lah ngerti nih amal-amal cerdas pripun? Ngaji. Dengan ngaji seperti ini jenengan akan ngerti, dari ngerti itu jenengan lampai sithik moko sithik sampai kemudian Allah putuskan kita meninggal di usia pinten. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten, akhirul kalam.